Kita langsung kepada hikmahnya Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-146. Qala Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila an qala idza aradta ayyaftaha laka babar raja'i atau ayyuftaha laka babur raja'i, boleh memilih mana suka. Idza aradta ayyuftaha laka babur raja'i fashhad ma minhu ilaik. Idza aradta ayyuftah lak babur raja' atau idza aradta ayyaftah lak babar raja'i fashhad ma minhu ilaik. Wa idza aradta yuftah laka babul khauf atau idza aradta yaftah laka babal khauf fashhad ma minka ilaihi. Ada di sini babur raja, ada babul khauf. Ada babur raja, ada babul khauf. Ada ma minhu ilaika, ada ma minka ilaihi. Seperti yang sudah pernah kita lewati pelajaran dari Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dan kaum ulama ahlillah menyampaikan bahwa untuk bisa meluncur terbang menuju ridha Allah kita harus menggunakan dua sayap, sayap raja dan sayap khauf. Hidup kita antara harap dan harus cemas akan murka Allah. Harap cemas. Ada harapan dan ada rasa takut. Keseimbangan inilah yang menjadikan jalan itu lurus. Kalau tidak, sayap sebelah kita runtuhkan akan jatuh. Coba saja, ini burung di sayapnya sebelah jatuh, dia nggak bisa terbang. Misalnya, orang dikuasai rasa takutnya kepada Allah, sementara dia sadar akan dosa-dosanya, kemudian setelah itu tertutup pintu harap, maka menjadilah dia orang putus asa. Putus asa menjadikan tidak sampai kepada Allah. Diajak tobat sudah tidak berharap lagi karena sudah terpuruk dalam prasangkanya tadi. Menganggap sudah terpuruk selesai. Karena apa? Dia takutnya tidak diimbangi dengan harap. Begitu juga di saat seseorang itu harapnya kepada Allah berlebihan sehingga nggak punya rasa takut. Wah, ini bahaya banget. Maka menjadilah dia orang paling jahat di dunia. Di saat melakukan kemaksiatan lalu ada yang mengingatkan, dia berkata, Allah kan Maha Pengampun. Ngapain susah-susah ente? Senang-senang yuk berdosa. Nanti kalau sudah berdosa kita minta ampun kepada Allah. Wah, ini bahaya. Berarti sayapnya hanya menggunakan sayap raja saja, enggak sampai kepada Allah, miring itu jalannya. Maka keseimbangan dua sayap inilah penting. Lalu bagaimana ada kita bisa menyeimbangkan ini? Jadi harus terus. Agar seimbang ini harus kita membuat satu proses yang tidak ada hentinya. Nah, proses menyeimbangkan rasa takut kepada Allah dan harap kepada Allah ini diantaranya yang disebutkan oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, fashhad, kau renungi, fahami, lihat. Nah, ini apa yang kita lihat dan kita fahami. Kalau kita ingin menumbuhkan harap kepada Allah karena kita selama ini terpuruk dalam dosa, agar kita tidak terjerumus di dalam keputusasaan, maka lihat, segera lihat agar seimbang sayapmu itu. Ma minhu ilaika, lihat apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang datang minhu dari Allah ilaika kepadamu. Renungi karunia-karunia Allah yang amat banyak kepadamu, agar kita tuh semakin yakin dan yakin kalau Allah itu membuka pintu kebaikan yang banyak kepada kita.
Kalau urusannya dengan dosa, maka Allah pun membuka pintu maaf. Untuk merenungi sisi ini. Kapan itu kita merenung dengan seksama, dengan serius tentang hal ini? Di saat seseorang terpuruk dalam dosa. Dan memang orang harus dia menyesali dosanya. Tapi kalau terpuruk dia dalam penyesalan yang tidak berakhir, maka tidak membangkitkan dia, maka akan menjadi orang putus asa dan masuk neraka. Maka dia membuat keseimbangan dengan cara, karena dia ingat dosa, murka Allah, hukuman Allah, maka dibangkitkan agar dia bisa bangun dan bisa terbang meluncur itu Allah. Harus ada keseimbangan sayap roja. Caranya adalah lihat apa yang Allah berikan, lihat keagungan Allah, zat yang maha kasih dan maha memuliakan hambanya. Direntet apa sih? Menyaksikan apapun yang ada di kiri kanan kita, semua ditundukkan oleh Allah untuk kita. Semesta ditundukkan untuk kita. Bahkan kalau kembali kepada ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam, lihat, dimuliakan waqad karamna bani Adam. Allah telah muliakan anak Adam, dimulai dari pemuliaan Allah kepada Nabi Adam. Ini kan karunia yang perlu dihadirkan dalam renungan kita agar kita ini tidak putus asa di hadapan Allah. Iblis yang luar biasa pun ternyata disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi sujudnya sujud penghormatan, takrim. Kemudian ini perlu merenung seperti ini, bagaimana maha kasihnya Allah kepada hambanya. Sehingga kalau kita mau sadar dan merenungi apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita banding dengan apa yang kita berikan kepada Allah, maka setetes embun dari kita di lautan karunia Allah enggak kelihatan. Begitu besarnya apa yang Allah berikan kepada hambanya, teramat besar, dan kita tidak akan mampu untuk menghitung karunia-karunia Allah. Maka sungguh memalukan seorang hamba di saat dia berbuat baik lalu dia membanggakan pekerjaannya seolah-olah dari dirinya sendiri, padahal dia nggak punya saham sedikit pun, semuanya dari Allah. Dan menghadirkan makna ini menumbuhkan harapan besar kepada Allah, sehingga yang tadi mulai terpuruk di dalam keputusasaan bisa bangkit kembali. Nah inilah, begitu sebaliknya seorang hamba yang terbuai dalam khayal dan angan tentang karunia dan pengampunan Allah, sehingga menjadikan dia orang yang terjerumus di dalam harap yang berlebihan, sehingga perilakunya pun menjadi merugikan, yaitu berbuat jahat, berbuat maksiat karena dia meyakini Allah Maha Pengampun. Nah, di saat ada orang yang seperti ini, dia terpuruk di dalam harap yang berlebihan, maka hendaknya segera dia untuk melihat maminhu ilaik, maminka ilaihi. Jadi dari hamba tersebut apa yang sudah diberikan kepada Allah. Ini agar merenungi dalam dirinya tentang kekurangannya dibandingkan dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, dan memang tidak akan bisa sebanding apa yang kita berikan dan apa yang Allah berikan. Diingatkan juga kemudian setelah itu akan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita ternyata tidak bisa menggunakan semestinya. Dari karunia mata sering kita melihat yang haram, lisan kita berucap yang haram, anggota tubuh. Kemudian ingatkan tentang hukuman-hukuman yang Allah janjikan kepada hamba yang melanggarnya. Tentang neraka, neraka ada, dan kisah di dalam Al-Quran, kisah ahli neraka.
Nah ini yang perlu kita hadirkan, dan itu penghuninya biasa siapa saja dari hamba-hamba. Semoga kita dipilih menjadi ahli surga. Artinya hamba-hamba ini manusia, dan mungkin sekali itu adalah hamba-hamba ini, tapi kita berharap kepada Allah. Tapi kita tidak akan berusaha untuk mencari selamat kecuali kita sadar bahwasanya itu mengerikan, itu neraka. Maka menghadirkan karunia Allah untuk membangkitkan harapan yang tinggi kepada Allah. Kemudian juga kita menghadirkan begitu besarnya, begitu mengerikannya hukuman Allah, ini penting. Agar apa? Agar orang tidak terlena. Kita ini sering dalam kesadaran itu sangat sebentar, bagai kilat menyambar, dibanding panjangnya malam, kilat. Kesadaran kita tuh lebih banyak seperti itu. Kita sadar, oh berdosa ya Allah, lupa lagi, ya kayak kilat. Kita sering sadar kita akan kesalahan kita, sadar kita akan dosa kita tuh bagai kilat menyambar. Begitu sebentarnya. Inilah yang menjadikan kita lupa dan lalai, sehingga kita akan terlena dengan harap yang berlebihan, sehingga suruh beribadah susah, suruh tobat susah, berbuat baik susah. Maka menyadari kekurangan kita ini di hadapan Allah, inilah yang menjadikan seseorang akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah. Tahu bahwasanya hukuman Allah sangat pedih, dihadirkan di hatinya. Siksa Allah, dan itu bisa saja kita kalau Allah tidak memilih kita. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang selamat. Harus begitu. Dan inilah yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau disebut neraka itu betul-betul seolah-olah di matanya neraka terlihat. Kalau disebut surga seperti terlihat surga di hadapannya. Dari mana? Dari pengaruhnya yang didengar kepada perilakunya. Mendengar berita surga, mereka bergegas untuk melakukan kebaikan dengan harapan dia bisa menjadi penghuninya. Kalau mendengar kisah neraka, beliau berusaha untuk menjauhi dosa-dosa yang menjadikan sebab masuk neraka karena takut mereka. Nah, kalau orang terus, dan ini memang yang namanya harap sama rasa takut ini memang selalu muncul begitu, sehingga kalau tidak kita kontrol betul membahayakan. Pada dasarnya kita iman, kita ingin menuju kepada Allah, sudahlah, kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi langkah kita menuju kepada Allah inilah yang harus kita pantau, kita mampu, ini koreksi diri kita sendiri, harus waspada dengan diri kita sendiri. Jangan sampai ternyata salah satu sayap kita ini adalah runtuh, patah, nggak akan bisa terbang kita sampai kepada Allah, nggak bisa. Maka dalam ini tafakur menghadirkan kesadaran kita akan karunia Allah, agungnya Allah, indahnya surga dan seterusnya. Ini hal penting untuk motivasi, sehingga itu adalah isyarat dari baginda Nabi, basyiru, beri kabar gembira. Nabi mengajarkan kita untuk memberikan kabar gembira tentang karunia Allah, keagungan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Tapi di samping itu Nabi selain sebagai seorang basyir, tapi beliau adalah nadhir yang mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus dalam keharaman yang menjadi sebab seorang hamba itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesadaran akan ini makna yang penting sebelum dia melangkah. Dan memang begitu seharusnya. Jadi sebelum dia melangkah, atau bersama langkah-langkahnya, karena kita semua sudah melangkah, kita bukan orang yang mau berjalan. Semestinya di dalam sebuah perjalanan itu ya seperti itu, dipersiapkan. Setelah kita beriman kepada Allah, saya harus sampai kepada Allah. Lalu untuk sampai kepada Allah tuh caranya gimana? Harus ada dong kendaraannya. Kendaraannya namanya takwa. Perangkat-perangkatnya di dalam takwa adalah menjauhi kelarangan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini perangkat ini lengkap semuanya. Tapi untuk bisa laju, maka harus agar terjaga ini, maka dengan dua sayap tersebut, yaitu adalah harap. Sehingga harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang terpacu untuk melaksanakan ibadah. Kemudian rasa takutnya kepada Allah menjadikan dia menjauhi kemungkaran. Maka sempurnalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita selalu merenung seperti ini. Orang cerdas yang selalu bisa merenungi kekurangannya. Tapi untuk membangun dirinya agar menjadi lebih baik. Orang cerdas adalah orang yang mengetahui kelebihannya untuk disyukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bodoh juga diberi karunia tapi tidak tahu, ya bodoh. Sehingga yang namanya karunia bisa dibuang, dipikir itu kaca biasa, padahal itu adalah permata, dibuang. Dan alangkah banyaknya orang bodoh seperti ini. Allah beri kesempatan untuk berbuat baik, ada ibundanya di hadapannya, nggak pernah sempat berbekti, dia permata yang dibuang. Ada ayahandanya, tidak pernah berbekti. Ada suami tidak pernah berbekti, ada istri tidak pernah berkorban. Nah, ini kan karena ketidakmengertiannya terhadap kemuliaan yang Allah kirim melalui hamba-hambanya ini, maka menjadi dia melalaikan. Ya, ini kita sadaran, ini ketidaksadaan, melalaikan, biarkan begitu saja. Sehingga ternyata dia orang yang zalim kepada ibundanya, ayahandanya, saudaranya, anaknya, semuanya lengkap, diborong semuanya kezaliman-kezaliman. Apa yang menjadikan seseorang itu seperti itu? Apa yang menjadikan seseorang itu seperti itu? Ya karena dia terlena, lalai. Bahwasanya di sana ada hukuman Allah di balik itu semuanya. Hukuman Allah yang sangat pedih, dia lupa itu semuanya. Dia tidak sadar bahwasanya adzulmu dzulumat. Setiap kezaliman menjadikan hidupnya nanti di akhirat menjadi gulita, gelap dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membangun kesadaran ini penting setiap dari kita. Sehingga sesaat kita berpikir tentang bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan banyak orang dengan beribadahnya juga terlena. Dia tidak sadar bahasanya dia ternyata dengan ibadah melakukan keharaman. Karena dia tidak waspada tadi. Jadi untuk selalu kita merenungi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita seimbangkan antara rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut penting banget ini untuk menjadikan seorang hamba terhenti daripada kemaksiatan. Maka takut kita tumbuhkan untuk menjadikan kita semakin menjauhkan kemaksiatan, itu takut yang diharap. Bukan takut ditumbuhkan untuk menjadi orang yang putus asa. Karena kaidah iman kepada Allah nanti ada namanya takut kepada Allah. Dan tanda takut kepada Allah yang sesungguhnya dari iman yang sesungguhnya adalah mendekat. Berbeda kalau kita takut dengan harimau menjauh, tapi dengan Allah mendekat. Begitu juga di saat seorang hamba melakukan kebaikan, maka seorang hamba di saat melakukan kebaikan lalu mengingat kebaikan-kebaikan tersebut, tidak menjadikan dia terlena, tidak, menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwasanya itu semua terjadi karena karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka dengan terus menyadari ini makna, maka seimbanglah orang ini menjadi orang yang zahir batinnya, atau zahirnya mengikuti batinnya, yang punya harap kepada Allah yang Maha Pengampun, memberi pahala, Maha Kasih, penuh Maha memberikan pertolongan. Di sisi lain juga sadar betul bahwasanya Allah adalah Maha kuasa untuk menyiksa hambanya. Apa yang terjadi pada hamba tersebut? Oh, indah. Satu contoh dalam hidup bermasyarakat, satu contoh dalam urusan dengan Allah. Kenapa? Di saat bicara sholat dia sangat khusyuk. Di saat bicara ibadah, subhanallah, dia orang yang luar biasa. Di saat bicara urusan kemanusiaan, dia adalah orang yang barisan terdepan untuk mengurusi kemanusiaan. Di saat bicara tentang kemaksiatan, dia orang yang paling takut kepada Allah, takut melakukan keharaman. Nah, ini kenapa?
dia menjaga keseimbangan dalam dirinya. Mari kita semuanya, jangan sampai kita terlena dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan sering kita itu pincang dalam langkah kita, picik dalam pandang kita, tidak seimbang dalam kita meluncur kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita kurang banyak merenung. Dan semua dikembalikan kepada makna renungan sejati. Tafakkurus sa'ati khairun min ibadatis sanati. Merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun, dikatakan oleh Qadiyat. Maksudnya tafakkur yang membangun, membangkitkan semangat kita untuk dekatkan kepada Allah, membangun, menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dibarengi dengan tetesan air mata saat bertafakkur. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan daripada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Semoga benar-benar kita punya rasa takut kepada Allah yang menjadikan kita semakin jauh dari kemaksiatan. Dan semoga Allah senantiasa menumbuhkan harapan pada kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu bersemangat untuk melakukan ibadah, sehingga kita sampai kepada Allah menjadi hamba yang diridhai oleh Allah dengan pahala yang banyak dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.